Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartina, Unit Kerja SD Negeri 0806 Aiksori, CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan ini, saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Sahmadi SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya nantinya pada kegiatan observasi. Selanjutnya, langsung saja pada kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau itu sendiri bagaimana kabarnya? Kabar yang sama, alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, Pak. Baik Pak, pada kesempatan ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi dengan tujuan saat Bapak nanti mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas waktu observasi, Bapak nantinya jadi lebih siap, percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas setelah ini. Jadi untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Izin ya Pak? Ya boleh Bu, silakan Bu. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya? Oke Bu. Sesuai dengan LPP yang saya buat Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa dapat menjawab soal cerita mengenai penjumlahan dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran Bapak itu adalah siswa dapat menyelesaikan soal cerita pada penjumlahan dengan benar. Iya Pak, luar biasa. Selanjutnya untuk area pengembangan. Area pengembangan yang ingin dikembangkan dari siswa Bapak nantinya apa ini ya Pak? Di sini saya lebih menekankan pada cara membangkitkan motivasi siswa sehingga nantinya mereka lebih semangat belajar dan mereka dapat memahami materi tentang soal cerita mengenai penjumlahan tersebut. Jadi intinya di sini nanti area pengembangannya adalah motivasi siswa, bagaimana mereka termotivasi sehingga nanti mereka dapat menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan tersebut dengan benar. Luar biasa Pak. Selanjutnya untuk model pembelajaran yang akan Bapak gunakan nantinya, menggunakan model pembelajaran apa Pak? Model pembelajaran yang nantinya saya gunakan yaitu model pembelajaran cooperative learning. Jadi di sini Bapak akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning yang berarti Bapak ini mengutamakan kerjasama dalam penyelesaian masalah ya Pak. Ya luar biasa Pak. Selanjutnya untuk strategi pembelajaran, Bapak ingin memakai strategi pembelajaran apa ini Pak? Ya, dari model pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya. Strateginya adalah siswa akan saya buat duduk secara berkelompok, di mana nanti dalam satu kelompok itu mungkin ada 4 atau bahkan 5 orang, dan dalam satu kelompok itu nanti akan saya berikan tugas dan di mana setiap masing-masing kelompok nanti akan melaksanakan atau menyelesaikan soal sesuai dengan tugas dengan kelompok tersebut. Jadi strateginya nanti sesuai dengan model dan untuk membangkitkan motivasi siswa, Bapak laksanakan itu dengan belajar kelompok ya Pak. Dengan belajar kelompok nanti diharapkan siswa bisa bekerja sama-sama dalam menyelesaikan tugas yang Bapak berikan nantinya. Iya Pak, luar biasa ini Pak. Apa penilaian yang akan Bapak gunakan nantinya ini Pak? Penilaian yang saya gunakan nantinya yaitu penilaian secara sumatif dan juga penilaian secara formatif. Berarti di sini Bapak melaksanakan penilaian secara sumatif dan formatif ya Pak. Ya selanjutnya Pak, untuk sasaran kelasnya dan kapan ini kita lakukan? Kelas berapa ini Pak? Ya. Untuk sasaran kelas nanti Bu yaitu kelas 2 SD dan dilaksanakan pada hari Rabu ini tanggal 30 Oktober 2024, rencananya pada jam pertama dan kedua, dan tentunya dalam muatan pelajaran
matematika. Iya Pak, berarti kita sepakat kalau kegiatan observasi ini nanti kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober pada jam pelajaran 1 dan 2 di kelas 2 dan tentunya dengan mata pelajaran matematika. Iya Pak, luar biasa sekali. Sekian pertanyaan dari saya Pak. Dari sini saya sudah mengetahui kemana arah pembelajaran yang akan dilakukan Bapak, dan saya juga nanti akan mengamati tentang perbincangan kita ini. Harapannya nanti Bapak bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan maksimal, mulai dari tujuan pembelajaran, model, strategi, dan penilaian yang ingin Bapak gunakan nantinya. Saya juga berharap kegiatan tersebut bisa saya amati dengan baik sesuai dengan peran saya sebagai observer. Semoga hari Rabu ini kita bisa melakukan kegiatan observasi dan nantinya lanjut dengan perbincangan pasca observasi. Baik Pak, sekian perbincangan kita pada kegiatan pra-observasi. Semoga kegiatan yang kita rencanakan dapat berjalan dengan sukses. Amin. Demikianlah kegiatan pra-observasi saya dengan Bapak Sahmadi SPD. Dan sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Semuanya sehat? Oke, baik. Sebagai rasa syukur kita ucapkan Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa, setiap kita memulai suatu aktivitas, terlebih dahulu kita berdoa. Itu tandanya kita orang yang beragama atau memiliki suatu kepercayaan. Oke, kedua kelas siapkan untuk berdoa. Sekarang Bapak ingin cek dulu kehadirannya. Tidak ada. Jangan pada. Iya. Ada semua. Ada semua. Oke. Si ketua kelas silakan dulu cek dipindahkan dulu. Silakan hadirnya si Arkan, Alfa. Satu lagi Nasir tadi ya. Nasir, Alfa. Iya, silakan duduk kembali. Oke, seterusnya Bapak ingin bertanya dulu. Kira-kira setelah berdoa, apa lagi biasanya tugas kita? Sebelum berbahagia, menyanyikan lagu Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia dah. Silakan berdiri anak-anak semua. Siap? Siap. Berdiri yang bagus. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3.
biasa sebelum kita belajar tentu ada kegiatan kelas yang harus kita ingat setiap pagi kan? Nah, di mana dalam kegiatan kelas itu ada prinsip kita di kelas 2B bahwasanya setiap kali belajar kita harus merasa bahagia. Baik, tentu sebelum kita belajar bagaimana nanti kita merasa bahagia, kita buat dulu tepuk bahagia. Anak-anak semua masih ingat tepuk bahagia? Bisa kita mulai? Bisa. Akan sama-sama ya. Semangat tangannya. Tepuk bahagia 1, 2, 3. Sebelum kita belajar pada hari ini, Bapak ingin bertanya dulu. Kira-kira di antara kalian masih ada tidak yang ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih. Siapa kira-kira bisa menjawab? Masih Pak, masih Pak? Bagus sekali, pintar sekali. Penjumlahan bersu. Nah, untuk hari ini kita juga akan belajar tentang penjumlahan, tapi mengenai soal cerita. Nah, diharapkan nanti setelah mempelajari ini, anak-anak semua, siswa-siswa semua bisa menyelesaikan satu soal atau beberapa soal dengan bentuk cerita. Bagus. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan. Di sini ada Bapak buat, nanti ada tugas kelompok, masing-masing kelompok nanti Bapak berikan tugas seperti ini. Paham? Bagus. Coba dulu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagus. Bagus. Bagus sekali. Kira-kira bagaimana cara menjawabnya? Apa duluan kita tulis? 1, 2, 1. Apa berapa ini? 12. Kita tulis di sini. Ada kolom ini nanti sesuai dengan tugas. Dibuat angka berapa yang kita tulis? 12. Bagus. Siap itu nomor berapa? Angka berapa lagi kita tulis? 1. Lagi yang punya 12 tuh apel. Ini 12. Kemudian itu yang dari 10 apel lagi kepada Rani. Di mana kita tulis? Di bawah angka 12. Berarti kita tulis di sini angka 10. Ini sebagai puluhan. Ini satuan. Ini puluhan. Ini satuan. Bagus. Satuan dengan satuan harus sejajar. Puluhan dengan puluhan harus sejajar. Bagus. Apa lagi tugas kita? Bagus, membuat garis. Bagus, pintar. Siap itu? Menjumlahkan. Bagus. Yang mana duluan? Angka 2 ditambah berapa? 2. Bagus. Siap itu angka berapa lagi? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi berapa jumlahnya? 2. Jadi banyak buah apel lagi sekarang berarti berapa? 2. Kita tulislah di sini 22. Paham? Oke. Sekarang ada tugas kelompok. Bapak bagi tugasnya. Masing-masing kelompok nanti bekerja sesuai dengan kelompok. Sekarang untuk tampil yang pertama yang dari
kita dengarkan. Inilah presentasi dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Untuk membacakannya adalah teman kami Mairo. Kepada teman kami tersebut silahkan. Nomor 1, kakek mempunyai 33 ekor ayam. Kemudian kakek membeli 22 ekor ayam lagi kepada tetangganya. Berapa banyak ayam kakek sekarang? Jawaban kami 55. 52. Benar apa salah? Mudah-mudahan dari pantauan Bapak tadi, mulai dari cara berdiskusi, bekerja sama sampai mempresentasikan hasil diskusi ke depan, anak-anak kami sudah paham semuanya. Nah, sekarang setelah selesai tugas kelompok, di sini ada lagi LKPD, tugas pribadi, tugas masing-masing, tugas perorangan. Nanti Bapak serahkan ini LKPD, coba perhatikan. Seperti tadi kelompok, tugas kelompok. Yang pertama, kalian tulis nama. Coba perhatikan, tulis nama kalian masing-masing. Baru dikerjakan ini seperti yang tadi ya. Iya, paham? Bagus. Nah, yang namanya tugas pribadi tentu dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh budayakan hidup jujur. Bagus. Sekarang Bapak mintakan untuk menyelesaikan ini tugas di LKPD secara pribadi. Silakan dikerjakan. Sudah dikumpul semua? Sekarang duduk yang tertib. Tidak lagi yang megang kuning. Hadap deh. Silakan hadap depan. Lanjutkan ke depan. Oke, karena tugas LKPD kemudian tugas diskusi sudah selesai, maka untuk hari ini berakhir sudah pelajaran kita tentang materi operasi hitung penjumlahan, yaitu berbentuk cerita. Mudah-mudahan pelajaran kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena baik anak-anak semua, karena tugas pribadi dan tugas kelompok sudah selesai, maka dapat kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini bahwasanya dalam penjumlahan ada caranya secara bersusun pendek, ada bersusun panjang. Sudah paham semuanya? Bagus. Nah, terakhir, mari kita refleksikan pelajaran kita pada hari ini dengan cara nanti anak-anak kami coba nampakkan raut wajahnya. Apakah merasa bahagia atau merasa sedih? Caranya bagaimana? Cara seperti ini. Kalau anak-anak merasa bahagia, nampakkan gigi. Kalau merasa tidak bahagia, jangan nampakkan gigi. Ditutup mulutnya. Paham? Bagus. Siap. Hitungan ketiga nanti nampakkan giginya kalau merasa bahagia. Ya bagus ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk
nampak giginya. Walaupun ada yang ompong-ompong, nampak gigi bagus. Nah sekarang karena pelajaran kita sudah selesai, seperti biasa harus kita tutup dengan doa. Oleh karena itu kepada ketua kelas silakan disiapkan untuk berdoa. Tempat duduk siap, Guru. Bersyukur. Bersyukur dimulai. Oke, selesai. Nah, sekarang karena sudah ditutup dengan doa oleh ketua kelas, maka pelajaran kita untuk hari cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian saja Bapak untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sartina dari SD Negeri 0806 Aiksuri, CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan ini saya bersama dengan rekan saya Bapak Sahmadi SPD dan Bapak pengajar praktik Bapak Ali Mahfuz Nasution. Bagaimana kabarnya Pak Pepe? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Izin ya Pak. Yuk, monggo. Selanjutnya saya akan mengadakan percakapan pasca observasi dengan rekan saya Bapak Sahmadi SPD. Izin ya Pak. Ya, silakan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kabar sehat. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar yang sama, sehat, luar Luar biasa. biasa. Pada hari ini kita kembali mengadakan percakapan yang untuk kali ini adalah percakapan pasca observasi, di mana sebelum kegiatan ini kita sudah melakukan percakapan pra observasi, melakukan kegiatan observasi, dan sekarang kita lanjut dengan percakapan pasca observasi. Tujuan diadakan percakapan pasca observasi ini untuk mengevaluasi terkait proses pembelajaran waktu observasi. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Terlebih dahulu, izin ya Pak. Iya, Bu, silakan. Yang pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Oke, Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya sangat merasa senang sekali dan juga saya melihat anak-anak begitu semangat, begitu gembira dalam mengikuti pembelajaran. Mereka sangat termotivasi dalam mengikuti pelajaran pada materi soal cerita tentang pemilihan. Hal berbeda yang saya perhatikan dari yang sebelumnya, ekspresi anak-anak itu sangat bahagia, Bu, sangat antusias dalam mengikuti pelajaran. Bahkan ada di antara mereka mungkin satu tertariknya atau merasa bahagianya. Ada beberapa orang anak mengatakan kepada saya, Pak, bagaimana kalau besok-besok dan seterusnya kita belajar seperti ini saja, Bu? Pak, itu kata anak. Iya, luar biasa sekali ya Pak. Jadi ada sambutan yang hangat dari anak-anak ya Pak, motivasi mereka timbul waktu pembelajaran. Iya, Seperti itu ya Pak. Iya Pak, izin. Yang kedua Pak, kira-kira apa yang Bapak laksanakan waktu diobservasi sudah sesuaikah dengan tujuan yang Bapak rencanakan sebelumnya? Oh iya, Bu. Kalau menurut hemat saya, Bu, Iya. apa yang sudah saya lakukan pada pembelajaran itu sudah sesuai dengan tujuan atau aspek yang ingin saya capai. Di mana tujuan pembelajarannya siswa dapat menyelesaikan materi soal cerita pada penjumlahan dengan aspek yang ingin dikembangkan, siswa termotivasi untuk belajar. Dan setelah saya perhatikan memang alhamdulillah ya sudah tercapai berkisar 80% keberhasilan daripada pembelajaran yang kami lakukan. Iya, luar biasa sekali ya Pak. Jadi anak-anak tersebut kalau sudah mencapai target 80% ya Iya, Pak. Bu. Oh iya. Selanjutnya Pak, kira-kira apa yang menjadi hambatan atau kendala waktu diobservasi kemarin Pak? Apa masih ada hambatannya seperti itu? Oh iya. Iya. Sesuai dengan persiapan yang saya buat, Bu, ya, ternyata dalam bekerja kelompok ini yang terutama saya itu berada di
kelas 2 SD. Iya. Ternyata dalam tugas diskusi ini mereka membutuhkan lebih waktu yang banyak Bu. Sehingga mereka lebih bisa melaksanakan tugas sesuai waktu yang ada. Jadi dalam hal ini intinya mungkin saya harus lebih perlu waktu yang lebih lama lagi Bu, agar pembelajaran lebih efektif. Jadi di sini salah satu hambatannya adalah waktu ya Pak, yang Iya. kita targetkan itu belum sepenuhnya efektif untuk pelaksanaannya seperti itu kan Pak. Ya luar biasa sekali Pak. Selanjutnya Pak, kira-kira dari pelaksanaan observasi ini kita kan mempunyai 4 kompetensi guru, ada pedagogi, ada profesional, kepribadian, dan sosial. Jadi untuk kedepannya kompetensi yang mana ini yang ingin Bapak kembangkan? Jadi, mungkin yang akan dan lebih saya kembangkan itu Bu, Iya Pak. khususnya di kompetensi pedagogik Bu. Iya. Di mana saya mengharapkan sekali semakin nanti banyak ilmu pengetahuan yang saya dapat, tentu apalagi mengenai kompetensi pedagogik ini, tentunya saya lebih bisa lagi membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Iya. Nanti diharapkan dengan penguasaan pedagogik tadi, apapun materinya, kemudian bagaimanapun karakteristik siswa-siswanya, saya lebih mampu memotivasi sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar. Itu kira-kira. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi kedepannya untuk saat ini Bapak ingin mengembangkan kompetensi pedagogiknya, di mana nanti kita itu kaya akan ilmu bagaimana memotivasi siswa sehingga mereka termotivasi untuk belajar seperti itu kan Pak? Iya. Iya, luar biasa sekali Pak. Yang selanjutnya Pak, apa harapan dan refleksi yang Bapak inginkan ke depannya? Oke Bu, ya mungkin Bu, yang pertama sekali kembali kepada diri saya Bu, Iya ya. Pak. Saya berharap lebih konsisten lagi Bu, untuk menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, yang lebih menarik, sehingga menyenangkan bagi murid. Sehingga murid selalu termotivasi dan semangat untuk belajar. Intinya menciptakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, itu yang harus konsisten saya laksanakan. Ya, luar biasa sekali Pak ya. Jadi di sini ke depannya Bapak ingin dapat memotivasi siswa secara konsisten seperti Iya. itu kan Pak. Apapun nanti materinya, bagaimanapun nanti karakteristik siswanya, siswa itu tetap termotivasi untuk belajar sehingga terciptalah proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu kan Pak? Iya Pak. Izin ya Pak, dapat saya simpulkan dari proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan pada materi soal cerita pada penjumlahan yang mana kemarin itu ke Bapak menggunakan metode discovery learning yang mana mengutamakan kerjasama dalam kelompok, siswa sangat termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Ini dapat saya lihat Pak selama observasi dari ekspresi siswa, semangat siswa, dan nilai yang mereka capai dalam belajar materi tersebut. Nah, pada kesempatan ini Pak, saya sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Terima kasih ya Pak atas kolaborasi yang baik tentunya dari Bapak. Semoga untuk kedepannya kita bisa bersama-sama lebih baik lagi untuk mencerdaskan anak bangsa tentunya. Belajar dan terus belajar. Izin ya Pak? Ya Pak. Nah itu tadi Pak percakapan pasca observasi saya dengan rekan sejawat saya Bapak Sahmadi SPD. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Bapak PP. Oke. Terima kasih Ibu Sartinya. Oke, selamat pagi Pak Sarmadi. Tapi biar lebih nggak menegangkan ya, saya kasih pantun dulu satu. Oke. Kue manis di atas talam, talam hadiah dari sang ratu. Izinkan PP mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin Bu Sartina, terima kasih Pak Sahmadi ya. Untuk hari ini kebetulan tadi sudah dibilang Ibu Sartina adalah pasca observasi, di mana dalam supervisi akademik ini sudah jelas kita tahu ya Ibu, ada 3. Yang pertama pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Pra observasi itu sebelum Pak Sahmadi mungkin udah di coaching oleh Ibu Sartina ya, yang luar biasa dari CGP Angkatan 11 ini, di mana dalam coaching itu kita tidak boleh lari dari alur Tirta. Nanti udah dibuat Ibu Sartina
Dan yang kedua observasi, di mana observasi Pak Samadi tadi saya dengar sudah mengajar dengan begitu baiknya dengan menggunakan diskomerika ya, itu udah bagus. Nah ini yang terakhir di pasca observasinya. Jadi kenapa saya ikut di sini sebagai PP? Kami di sini hanya memberikan penguatan, refleksi. Kalau menurut hemat saya, supervisi akademik ini udah luar biasa ya, Ibu Sartina. Saya mengucapkan terima kasih, udah bagus. Dan pembicaraan pasca observasi ini tadi, kalau nggak salah ini udah pas lagi menggunakan alur petanya. Dimana alur peta itu T-nya di tujuan di awal tadi udah Ibu Sartina mau bilang sama Ibu Pak Sahmadi. Di I-nya pun diidentifikasi, bahkan saya salut. Tadi rentangnya itu udah 80%, udah luar biasa ya. Antara dari 0 mungkin udah sampai 80% pembelajaran yang luar biasa. Bahkan yang saya pengen dengar tadi udah ada rencana aksinya ke depannya. Pak Sahmadi bilang di bagian pedagogik yang mau ditingkatkan. Itu udah luar biasa dan tanggung jawabnya. Kalau durasi waktu itu nanti ala biasa itu lebih berusaha lagi nanti lebih baik itu Pak Sahmadi. Cuman pesan saya Bu Sartina, jangan cuma satu satu rekan sejawat aja. Yuk praktik baik ini nanti ke rekan sejawat di sekolah ini kita berbagi praktik baik. Pak Sahmadi pun kalau udah biasa seperti ini supervisi akademik, yuk berbagi lagi sama kawannya. Kita jangan kulit ilmu ya Bu. Dengan arti kata terakhir memang luar biasa. Saya tutup ini supervisi akademik ini luar biasa. Paskanya sudah observasi dan pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini bermakna bagi rekan-rekan sejawat. Jangan mengalah ya Ibu satunya dan mudah-mudahan CGP-nya lolos. Mungkin demikian saja dari Pak PP. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi percakapan pasca observasi bersama rekan saya Bapak Sahmadi. Terima kasih. Dan bersama Bapak PP. Terima kasih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.